Nah, ini nanti bagiannya Mas Arif yang apa namanya yang lebih detail. Saya hanya ingin memberikan dasar-dasar berpikirnya ya. Kemudian ada juga prinsip yang ini sederhana juga sering kita dengar ya, masih terkait dengan bahwa semua kondisi itu baik untuk mukmin ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma Nabi SAW bersabda, ketika Rasul itu mendapatkan sesuatu yang beliau sukai, artinya sesuai itu sesuai dengan harapannya, sesuai dengan apa yang dibayangkan, apa yang diinginkan, maka Rasulullah SAW tentu saja ini menjadi panduan untuk kita, itu akan mengucapkan alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna ya. Kemudian Aisyah, istri beliau melanjutkan, kalau Rasul itu mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, maka ternyata ucapannya tetap syukur ya. Ucapannya tetap alhamdulillah, tapi lebih singkat, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Nah, sahabat sekalian, dari dua hadis ini kita kemudian menjadi sadar bahwa wabah atau situasi yang sangat sulit yang sedang kita dapatkan saat ini, kalau kembali pada dua hadis di depan, itu sebenarnya buat seorang mukmin, ya tentu saja kita prihatin, tentu saja kita bersedih, kita susah begitu ya, tetapi ada ruang bagi kita untuk ternyata menjadikan ujian ini menjadi sesuatu yang tetap disyukuri begitu. Disyukuri dengan sabar tentu saja. Kemudian sedikit kita sering mendengar istilah taun ya. Hadis ini juga sering dikutip dan ini juga menjadi gambaran kepada kita bahwa sejak zaman Rasul, zaman para sahabat, istilah lockdown ya atau isolasi diri, isolasi daerah, isolasi wilayah dan seterusnya itu sebenarnya sudah dikenal dan dijadikan sebagai panduan dalam menangani wabah ya. Nah, di sini di dalam hadis ini disebutkan apabila kalian mendengar wabah taun, di situ istilahnya taun ya, taun melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian ada di dalamnya, maka jangan kalian keluar dari negeri itu. Jadi nggak boleh masuk, nggak boleh keluar, kira-kira gitu. Nah, mungkin sedikit sebagai gambaran, taun itu beda dengan wabah ya, atau dalam bahasa kita dikenal dengan istilah wabah. Wabah itu lebih umum sifatnya, jadi pandemi yang sifatnya lebih umum, sedangkan taun itu wabah penyakit yang khusus ya. Nanti mungkin Dokter Vivit atau Dokter Eva ya bisa menjelaskan taun itu kayak apa gambarannya. Tapi taun itu digambarkan sebagai wabah yang spesifik dan ini sangat dahsyat, lebih dahsyat dari wabah-wabah yang lain ya. Ada yang menyebutnya dengan istilah pes atau sampar atau plague gitu ya dalam bahasa Inggris. Jadi situasinya benar-benar lebih mengerikan begitu ketika orang yang terkena taun itu muncul benjolan-benjolan yang kemudian keluar darah dari sekujur tubuhnya begitu. Dan ini pernah terjadi ketika zamannya sahabat ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini pernah ada wabah taun itu. Dan Rasul itu sudah menggambarkan bahwa akan terjadi apa yang disebut sebagai taun itu. Sehingga kemudian ada hadis, wal mata'unu syahidun ya. Dan yang wafat karena taun itu karena taun ini itu syahid ya. Jadi matinya mati syahid. Nah, sedangkan wabah ini lebih umum sifatnya, jadi penyakit-penyakit yang sifatnya umum dan sebagian ulama atau sebagian besar ulama itu memasukkan virus corona yang sekarang kita alami ini masuknya dalam kategori wabah ya atau wabah. Jadi penyakit yang sifatnya umum melanda sebuah negeri atau bersifat pandemik global begitu dan penanganannya itu juga sudah diberikan
gambaran oleh Rasulullah SAW. Nah, dari sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa wabah ini sifatnya lebih umum daripada taun ya. Jadi taun ini satu jenis wabah yang pernah terjadi. Kemudian di dalam hadis lain itu disebutkan juga bahwa yang namanya taun itu kalau berdasarkan hadisnya ya, itu tidak akan bisa masuk ke kota Madinah ya. Ini berdasarkan hadis ala anqabi al-madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un ya wala ad-dajjal. Jadi Madinah itu dan juga Mekah itu tidak bisa dimasuki oleh at-ta'un dan juga dajjal. Nanti ya di akhir zaman dajjal itu tidak bisa memasuki kota Madinah. Nah, ini hadis ini juga menjadi dalil bagi kita bahwa taun ini berbeda dengan wabah. Sekarang corona ini bisa masuk ke Mekah maupun ke Madinah dan tentu saja ini tidak termasuk pada taun ya. Madinah di zaman Rasul itu pernah terkena wabah ya berdasarkan hadis riwayat Muslim yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qadimna al-Madinata wa hiya wabi'ah ya. Jadi kami mendatangi kota Madinah dalam kondisi berwabah. Jadi wabah pada saat itu menjakiti Madinah ketika Rasul dan para sahabatnya itu berhijrah. Tapi bukan taun ya. Artinya apa? Artinya saya ingin menggambarkan bahwa kondisi yang sulit ini, kondisi yang susah ini itu pernah dialami bahkan sejak zaman Rasul ya. Zaman Rasul ada wabah, kemudian zaman para sahabat itu pernah ada taun yang lebih dahsyat, lebih mengerikan lagi. Kemudian di era modern juga berbagai wabah pernah kita dapati, sehingga kembali ke prinsip awal tadi, bagi Muslim, bagi seorang mukmin yang meyakini bahwa semua kejadian, semua peristiwa yang ada di muka bumi ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kembali tadi pada prinsip awal, dia akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan begitu. Dan kemudian saya ingin juga menekankan bahwa seorang mukmin itu punya kebiasaan baik dalam hidupnya. Dia akan berusaha mempersembahkan amal terbaik dalam kesehariannya. Nah, ketika seorang itu sudah terbiasa melakukan amal baik, istiqomah di dalam kebaikan, maka ketika suatu saat dia tidak bisa menjalankan kebaikan itu, entah karena sakit, entah sedang dalam perjalanan, safar, begitu ya, maka dia tetap akan dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan ketika dia sehat. Iza maridal abdu au safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Ini menjadi dalil kita semua dan mungkin juga sahabat-sahabat yang biasanya ke masjid, biasanya tarawih ya kalau Ramadan, biasanya macam-macam kebaikan yang kita lakukan, karena ada sebab wabah ini kemudian tidak bisa kita lakukan, maka yakinlah bahwa kebiasaan yang pernah kita rintis itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mendapatkan pahala seperti ketika sedang sehat begitu ya, sedang tidak ada halangan. Nah, dari beberapa gambaran dalil dan prinsip-prinsip dasar tadi, maka sebenarnya kita bisa menjadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang saya kira bersejarah dalam hidup kita ya. Kita belum pernah mengalami ini dan mungkin wallahu alam apakah kita akan mengalami hanya sekali dalam sepanjang hidup kita saat ini saja atau mungkin akan ada lagi wabah-wabah berikutnya, wallahu alam kita nggak tahu, tapi sekaranglah saatnya kita menghadapi sebuah sejarah yang ini baik gitu ya. Baik itu dalam arti bukan kemudian kita pasrah, kemudian tidak berusaha dan seterusnya, bukan begitu, tetapi memaknai musibah ini, memaknai wadah ini tetap dengan kerangka syukur dan sabar begitu. Nah, bagaimana caranya supaya Ramadan kita tetap optimal? Saya mungkin merekomendasikan 3 hal ya. Yang pertama, 3 bekal yang penting ya. 1 ilmu, 2 taubat, 3 doa ya. Ilmu
Kenapa? Karena yang namanya amal itu tanpa ilmu dia akan tidak sempurna ya. Kita tidak tahu bagaimana amalan yang baik tanpa ilmu yang benar, yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka saatnya kita mengilmui banyak hal tentang agama ini pada bulan Ramadan ini. Kemudian kita perbanyak tobat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih, dan seterusnya begitu ya, karena taubat ini akan menjadi solusi dari banyak hal. Kemudian yang ketiga, doa ya, karena pada dasarnya kita nggak mampu, kita nggak kuat, kita nggak kuasa ya, Allah yang memberi kuasa. Ada sebuah doa yang indah yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar aku selalu bersyukur, agar aku selalu berzikir, dan agar aku selalu bisa beribadah dengan baik kepadamu. Maka dengan 3 bekal ini, insya Allah, Ramadan kita akan optimal. Kemudian yang kedua, mari kita coba belajar untuk menjadikan Ramadan yang spesial ini itu sebagai full ibadah ya, 24 jam ibadah. Nah ini saya kira memungkinkan sekali kita lakukan. Kalau di Ramadan sebelumnya kesana kemari begitu ya, banyak kesibukan dan seterusnya, ini sekarang sedang diisolasi, sedang di penjara mungkin dalam rumah kita masing-masing. Tapi kita coba maknai, kita coba latih bahwa 24 jam kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar lagi pas mau tidur itu yang dianjurkan Rasul kayak apa sih gitu ya, apa zikir-zikirnya, maka kemudian tidur kita menjadi ibadah. Ketika sholat malam, qiyamul lail, tarawih ya, ada sholat sunnah sebelum subuh yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya ya. Kemudian sholat subuh berjamaah di rumah ya, kemudian setelah itu berzikir, zikir sampai baca Quran sampai kemudian matahari terbit, suruk ya, sampai suruk, kemudian kita lengkapi dengan 2 rakaat setelahnya, sholat suruk namanya, itu pahalanya seperti haji dan umroh ya, walaupun haji dan umroh sekarang dilarang tahun ini, begitu tidak dilakukan, maka sebenarnya ada peluang untuk menjalankan ibadah yang nilainya seperti haji dan umroh ya, dengan menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, baca Quran sampai suruk, dan dilengkapi dengan sholat 2 rakaat itu. Kemudian setelah itu sholat duha, setelah itu bekerja seperti biasa, mungkin nanti ada tidur siang sebentar, sholat, begitu seterusnya ya, berbagai amalan-amalan kita lakukan sampai kemudian kita tidur lagi, maka ini akan membuat Ramadan kita tetap optimal. Kemudian yang terakhir, mari kita mencari peluang untuk mempersembahkan amal terbaik kita dalam situasi yang sulit ini. Kita ingat Buya Hamka ya, ulama besar kita, ulama kita yang kita hormati itu melahirkan karya tafsir Al-Azhar itu di penjara ya, ketika dipenjara oleh rezim Soekarno waktu itu karena perbedaan pandangan. Beliau tidak marah, beliau tidak memaki-maki, tapi menjadikan peluang di penjara itu untuk menghasilkan karya terbaik. Ya. Maka lahirlah tafsir Al-Azhar itu. Mungkin saya kira banyak contoh-contoh yang lain. Maka mari kita coba cari peluang, kira-kira apa nih yang akan kita persembahkan sebagai mungkin masterpiece dari hidup kita ketika wabah corona ini dan ketika Ramadan ini kita jalankan dalam kondisi yang tidak kita harapkan. Mungkin Ramadan ini akan menjadi momentum kita untuk tobat setobat-tobatnya, begitu ya. Mohon maaf mungkin buat saudari-saudari yang belum berhijab dengan benar misalnya, dengan baik, kadang lepas, kadang copot, kadang pakai misal ya. Maka ini adalah momentum untuk titik balik mempersembahkan amal terbaik dengan mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kawan yang berusaha menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menghafalkan Al-Qur'an misalnya, atau bagi yang belum bisa baca misalnya Ramadan ini saya tak full belajar Al-Qur'an sampai benar-benar bagus misalnya, atau peluang amal terbaik apapun yang bisa kita persembahkan. Karena hakikatnya hidup ini mempersembahkan amal terbaik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk itu ayat 2 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah tidak menciptakan hidup dan kematian kecuali untuk menguji siapa di antara kita yang memiliki amal terbaik ya, ahsanu amala. Maka kita coba, kita belajar, insya Allah dengan doa dan usaha yang kuat, kita akan menemukan peluang amal terbaik itu. Saya kira begitu ya, Mbak Elvi. Silakan Mas Arief dilanjutkan. Silakan, Mas Arief. Boleh. Baru nanti setelah itu kita baru tanya jawab ya. Oke. Yuk Mas. Aku tak pindah ruangan dulu, hujan gede. Hujan. Kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran nggak? Kedengeran kok. Oh. Nah, soalnya saya nggak mendengar. Tempat klinisnya mengundang. Ya. Jazakallah khair Ustaz Kami lagi Subhan pengajian. atas materi yang luar biasa. Saya melengkapi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini di tempat saya hujan lebat, jadi apa namanya? Barangkali ada terdengar suara hujan. Sama Tat. Halo, Medan nggak juga. kedengeran. Aman, Dengar suara aman. hujan ya? Ya, aman, aman. Ya, kok. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam sesi sharing atau ngaji online yang diselenggarakan oleh MUI 92 pada hari yang lalu. Kita sharing tentang kesehatan dari dua dokter alumni kita yang sudah memberikan banyak pengetahuan tentang masalah COVID. Saya kira ini adalah salah satu ikhtiar kita atau usaha kita dalam mengisi waktu-waktu Ramadan yang mungkin di antara kita semua tentu banyak yang ingin bertemu langsung atau mungkin bisa mengadakan acara yang berkumpul secara offline begitu, tetapi situasi saat ini memang belum memungkinkan. Saya sedikit menyampaikan atau melengkapi tadi yang disampaikan Ustaz Subhan, bahwa sesungguhnya Ramadan atau bulan puasa ini adalah bulan yang spesial yang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsinya menyampaikan bahwa puasa ini adalah ibadah untukku. Jadi nanti Allah yang akan memberikan ganjarannya langsung. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain selain puasa. Maka puasa ini di mata Allah Subhanahu wa taala, apalagi Ramadan sebagai puasa yang wajib bagi orang yang beriman, merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa memperoleh penilaian keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Baqarah 183 yang sudah populer itu, tujuan kita berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Tetapi dalam urutan-urutan ayat berikutnya dari 183 sampai 186 itu ada bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah puasa. Di 185 misalnya Allah berfirman dalam akhir ayatnya menyampaikan la'alakum tashkurun, supaya kita termasuk dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi selain puasa itu sebagai sarana kita meningkatkan ketakwaan kita, puasa ini juga menempatkan kita menjadi orang yang beriman sekaligus
orang yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tentu kita sudah tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya kamu tidak akan bisa untuk menghitung. Betapa besar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kewajiban kita hanyalah bagaimana kita selalu mensyukuri nikmat itu. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan cara beribadah, dengan cara menunjukkan kehambaan kita kepada Allah, dengan sungguh-sungguh mengabdi kehidupan kita serahkan kepada Allah SWT. Dalam konteks syukur ini, tentu dalam kondisi apapun, tadi di dalam hadis yang disampaikan oleh Ustaz Subhan, bahwa keadaan mukmin itu tidak ada yang tidak baik. Semuanya dalam keadaan baik. Diberikan kenikmatan kita bersyukur itu adalah suatu perilaku yang baik. Demikian juga ketika kita diberikan ujian atau cobaan dan kita bersabar, itu juga merupakan perilaku yang baik. Sehingga antara syukur dan sabar ini merupakan dua perisai kita dalam benteng kita sebagai seorang mukmin. Ya, tidak mungkin kehidupan kita itu selalu dalam keadaan yang menyenangkan terus. Demikian juga Allah mengatur kehidupan kita, tidak mungkin juga kita selalu diberikan kesusahan terus. Kalau kita baru merasakan, katakanlah di Indonesia masuk wabah COVID ini di bulan Februari ya Ustaz, sekitar Februari, berarti kita sudah memasuki 2 bulan atau mendekati 3 bulan. Ya. Di antara kehidupan kita mungkin ini yang cukup berat. Ya. Di antara kehidupan kita selama kita hidup, mungkin peristiwa ini adalah peristiwa ujian yang cukup berat. Tetapi semuanya ini adalah sudah menjadi tentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca, dibuka surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Surat Al-Hadid itu surat ke-57. Coba dibaca, saya baca artinya saja. Bahwa Surat Al-Hadid. tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang diberikan itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian ayat 23-nya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu juga jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi menyombongkan diri. Jadi ini sudah menjadi takdir Allah, ketentuan Allah. Peristiwa ini sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT. Sifat Rahman Rahim dan sifat kuasanya Allah lah yang menjadikan peristiwa ini hadir di tengah-tengah kita. Sehingga ini adalah ujian keimanan. Ujian imanan, apalagi ini pas di bulan Ramadan. Pas di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan maghfirah, dan penuh dengan keberkahan. Allah juga Maha Adil. Allah memberikan semacam ini tidak pandang bulu. Yang kena penyakit itu tidak dipilih-pilih karena itu orang miskin saja atau karena orang yang hanya orang yang punya kedudukan saja dan seterusnya. Tetapi siapapun yang telah ditentukan oleh Allah pasti juga akan bisa saja nanti akan terkena penyakit itu. Sehingga semuanya
adalah ketentuan dari Allah SWT untuk menjadikan diri kamu supaya tidak terlalu sedih atau terlalu putus asa, atau mungkin bahasa Jawanya ngokro ya terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga tidak membuat kita terlalu bergembira ketika kita diberikan kebahagiaan atau diberikan kenikmatan oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian yang berikutnya di Al-Baqarah yang berkaitan dengan puasa itu, ada akhir dari surat itu yang menyebutkan tentang la'allahum yarsudun. Ini adalah ungkapan tentang bagaimana sesungguhnya Allah itu dekat dengan hambanya. Sehingga kesempatan bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT, karena sesungguhnya dalam surat itu disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi akhir dari orang yang berpuasa itu nanti selalu berpegang kepada nilai-nilai kebenaran. Ya, tadi yang pertama tujuan puasa itu takwa, kemudian dari takwa itu turunnya adalah orang-orang yang bersyukur, bersabar. Kemudian di dalam ayat terakhirnya di 186-nya menyebutkan bahwa kita senantiasa setelah memohon kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, maka kita diharapkan menjadi golongan orang-orang yang senantiasa dalam barisan kebenaran, dalam barisan orang-orang yang mencintai kebaikan-kebaikan. Itulah hakikat kita dalam menjalankan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Saya kira itu secara singkat yang dapat kami sampaikan. Sedikit saya mengulangi, kesimpulannya adalah bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat spesial, Ramadan yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi dalam masa hidup kita. Sehingga marilah kita gunakan kesempatan ini untuk sebaik-baiknya kita banyak berdoa, bertaubat, memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kehilapan. Dan mungkin kalau tidak seperti ini, forum-forum seperti ini nggak akan ada. Kita nggak bisa memiliki kesempatan karena waktu kita sibuk di luar, mungkin ada jadwal kemana-mana dan seterusnya. Ini hampir sejak bulan Maret sampai sekarang sudah Mei, kita tinggal di rumah, beribadah di rumah. Ada yang mungkin WFH, work from home, atau juga mungkin anak-anak kita yang sekolah itu juga belajar di rumah, sehingga semuanya kegiatan kita selenggarakan dari rumah. Nah, sehingga saatlah rumah dimulai sebagai tempat membangun perubahan, membangun peradaban, dan puasa sejatinya adalah untuk merubah diri kita, merubah lingkungan kita, terutama dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Insya Allah, jika ini semuanya nanti selesai, mudah-mudahan kembali menjadi orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang mencintai nilai kebenaran, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang menang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Monggo kita dialog saja, saling sharing, karena saya juga tentu ingin mendengarkan masukan-masukan atau mungkin saling memberikan nasihat kepada di antara kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kami akhiri. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif dan juga Pak Subhan yang sudah memberikan sedikit ceramah tentang hikmah dari Ramadan di saat pandemi ini. Nah, mungkin sebenarnya tadi udah cukup di-recap lah ya, intinya adalah bahwa this is a special Ramadan buat kita semuanya, karena ini mungkin hanya sekali dalam seumur hidup
kita mengalami situasi seperti ini. Namun saja kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo silakan langsung saja dihidup ininya mic-nya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Dari mana saja boleh. Irawan. Ayo Wan, nanya Wan. Monggo. Silakan. Boleh nanya enggak? Agus. Agus tantang, jangan nanya tapi Sharing sesi aja. ketiga. Boleh nanya, silahkan. Halo? Aku boleh nggak nanya? Oh iya, Mbak Erna. Wan, Irawan atau Tekon, Irawan Tekon ada ngepe. Nggak usah. Irawan pakai Aku kacamata. kaget ya Irawan Tekon. Aku ini bab agama bingung ya nakon. Ini nggak rame-rame. Ayo Nah, silakan Nah. Nah, pertanyaannya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ustadz Suhan sama Ustadz Arif Assalam. Asman. Ya, pertanyaannya kepada Pak Ustadz Subhan nih, tadi kan dijelaskan bahwa kalau di rumah misalnya kita juga bisa memanfaatkan setelah sahur, sholat subuh, kemudian mengaji, zikir, sampai syuruk. Nah, pertanyaannya saya selama ini saya mendengarnya kalau kita disebut syuruk itu kalau kita berada di masjid, bukan di rumah. Nah, apakah memang ini kalau misalnya di rumah itu kita juga mendapat pahala seperti haji dan umroh? Karena syuruknya itu kalau misalnya berjamaah di masjid kan mereka diusahakan nggak pulang ya, tetap sampai syuruk baru pulang. Tapi kalau saat ini kan bisanya di rumah. Nah, itu apa seperti itu? Itu maksudnya penjelasannya gimana? Biar mantep gitu loh. Oh, ini juga syuruknya juga sama dengan ibadah haji dan umroh. Yang lain. Karena yang saya dengar seperti itu. Kalau untuk Mas Arif Asman nih, terima kasih nih. Tadi intinya yang saya tangkap itu rasa syukur ya dengan kondisi yang spesial harus tetap ada di dalam diri kita. Nah, mungkin bisa sharing nih pengalamannya untuk menanamkan kepada anak-anak. Karena kan istri kan banyak menangani anak-anak ya. Mungkin pengalamannya selama Ramadan yang di rumah terus ini. Karena kan tugas dari sekolah juga kalau pengalaman anak saya sih yang masih SD itu kan tugasnya selama Ramadan ini cuma simpel ya, dia laporan sehabis tarawih aktivitas harian Ramadan. Nah, bagaimana supaya anak itu bisa juga memaknai rasa syukur itu, bukan hanya kita orang tua. Kalau dari sisinya pengalaman aja nanya ya, sharing ya. Makasih, cuma 2 pertanyaan itu ya. Saya kembalikan Mbak Elvi. Monggo. Pak Subhan atau Pak Arif? Kemana dia? Siapa nih yang Mas Arif duluan? Nah, Mas Subhan dulu. Ya saya pengalaman saya memang menghadapi anak-anak luar biasa, banyak sabar, harus banyak mengalah. Ya tentu kita syukuri ya anak-anak yang saya ambilkan positifnya lah. Artinya ketika peribadatan misalnya untuk waktu sholat, saya karena selama ini juga di rumah sehingga begitu azan terdengar atau waktunya sudah masuk, saya sudah mengambil air wudhu dan segera menggelar sajadah sehingga langsung diikuti oleh anak-anak. Ya artinya memang sebetulnya pendidikan yang terbaik adalah dengan contoh ya, dengan perilaku gitu. Ya kalau dilihat dari berat ya sangat berat ya Bu Erna. Jadi dengan 4 anak yang besar sudah ABG itu 2, yang 2 itu masih SD, yang 1 SMP, seperti itu memang ada keinginan anak yang sudah dewasa tentu sudah paham lah bahwa ini tetap harus
ibadah yang harus puasa dengan aktivitasnya, tarawih juga harus dilaksanakan dan seterusnya, termasuk deres Al-Quran dan seterusnya, tetap kita motivasi terus lah. Artinya tidak boleh lelah untuk mengingatkan. Karena memang mengandalkan sekolah, mengandalkan guru atau pendidikan di sekolah sekarang sudah tidak sangat, enggak sih, maksudnya kalau yang saya alami, nggak tahu kalau yang teman-teman ya. Artinya kalau sekarang ini kan sekolah hanya, ya kontrolnya juga sangat lemah ya. Artinya kadang-kadang tugas itu mungkin yang sekolah yang sudah bagus mungkin pakai rekaman dan sebagainya, terus anaknya memang harus terbukti melakukan misalnya membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran misalnya. Tapi ada juga kalau cuma tugas menulis dan sebagainya itu kan ya sangat mungkin misalnya sudah salah satu siswa mencontoh, sekarang kemudian dikirim ke teman-temannya, ini saya sudah langsung di copy dan seterusnya. Jadi model-model copy paste lah seperti zaman-zaman kita SMA gitu kan. Jadi tidak beda jauh lah. Nah, sehingga ya saya kira memang tetap orang tua lah yang menjadi kunci dari pendidikan di rumah. Ya, kemudian selalu menyampaikan bahwa kita harus selalu bersyukur ya keadaan seperti ini. Di luar banyak anak-anak yang atau orang-orang tua yang belum tentu bisa perhatian pada anaknya, yang orang tuanya harus mungkin ya keluar kemudian tidak tentu bersama-sama terus dengan anak-anaknya. Ini kan juga harus diberikan pemahaman kepada mereka. Saya kira itu ya, Mbak Erna. Pak Subhan mungkin mau menambahkan yang tadi yang di masjid tadi mungkin ya hukumnya kalau di rumah dan di masjid gimana? Saya nambahin Subhan mute. Pak unmute. Mbak Kartia. Bentar, Subhan unmute. Kamu ke mute. Nggak kedengeran. Dengar nggak? Kalau Tia dengar. Nah, silakan Pak Subhan. Mau ditambahin atau Pak Subhan dulu mungkin ya? Silakan Pak Subhan. Ya, tentang sholat suruk gitu ya. Jadi ada sebuah hadis yang mungkin juga kita udah sering dengar ya. Man sholat as-subhi fi masjid, ya, jamaah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu kemudian dia berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat 2 rakaat ya, sholat suruk itu. Setelah matahari terbit, ditunggu mungkin sekitar 10-15 menit begitu, kemudian sholat 2 rakaat, maka di hadis itu disebutkan kana ka ajru haj umrah ya. Jadi seperti pahala haji dan umrah yang sempurna begitu. Nah, memang teks hadisnya itu seperti itu ya. Jadi ini berlaku untuk orang yang sholat di masjid, berjamaah di masjid, kemudian nggak pulang habis sholat subuh itu, nunggu di masjid sambil ngaji, sambil zikir pagi dan seterusnya begitu ya. Ya mungkin bisa kita latihkan pelan-pelan begitu. Nah, ini memang untuk kondisi normal itu diperuntukkan atau berlaku bagi yang punya kebiasaan di masjid seperti itu ya. Kemudian kalau menurut keterangan para ulama, kalau yang nggak ke masjid gimana? Ya tentu saja nggak masuk di dalam hadis itu ya. Tapi ada pengecualian juga untuk ibu-ibu ya atau para wanita yang kan sebenarnya ibu-ibu atau para wanita itu kan memang tidak wajib ke masjid atau tidak dianjurkan sangat kuat ke masjid. Boleh ke masjid silakan, tapi nggak seperti laki-laki yang kewajiban ke masjidnya itu lebih kuat ya. Bahkan sebagian besar ulama itu menyebutkan udah seperti wajib aja gitu ya. Sholatnya di masjid. Nah, kalau yang wanita
itu kalaupun nggak ke masjid, kemudian melakukan kebiasaan tadi, artinya di rumah, sholatnya di rumah, kemudian habis sholat subuh itu fokus, baca Quran, zikir, dan seterusnya, kemudian setelah terbit matahari baru kemudian menjalankan sholat sunnah 2 rakaat itu, maka insya Allah ini juga pahalanya sama seperti haji dan umroh tadi. Gitu. Nah, gimana kalau pas lagi pandemi seperti ini, lagi wabah seperti ini, maka kembali tadi ke dalil yang di awal ya, bahwa ketika seseorang itu punya kebiasaan yang baik dalam masa yang normal, kemudian kebaikan itu terus dilakukan ya secara istiqomah. Nah, ketika dia punya uzur karena sakit, karena safar atau karena kondisi seperti sekarang ini, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti dalam keadaan normal gitu. Artinya kalau yang biasa ke masjid ya sekarang dilakukan di rumah gitu. Dilakukan di rumah, sholat jamaah di rumah, kemudian berdiam, artinya nggak ngapa-ngapain, nggak disela dengan kesibukan yang lain, tilawah Al-Quran, zikir, dan seterusnya, sampai kemudian terbit matahari, dan setelah itu dilengkapi dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ini insya Allah sama dengan kebiasaannya ketika dilakukan di masjid pada masa pandemi ya. Nanti kalau sudah normal ya kembali ke masjid lagi insya Allah. Saya kira begitu, Mbak Erna. Tia mau menambahkan? Silakan. Tadi saya mau nambahin pertanyaannya Erna itu yang tentang wanita kan nggak diharuskan ke masjid, ternyata sudah dijawab sama Ustadz Subhan. Emang Ustadz Subhan tuh kadang tuh indra keenamnya masuk gitu ya? Iya, udah tahu pertanyaannya Tia tuh apa tuh langsung gitu. Gimana dengan nanti kalau malam Lailatul Qadar? Maksudnya kita 10 hari malam terakhir itu kan sebaiknya kan di masjid ya, tapi dengan kondisi kayak gini. Itikaf maksudnya. Itikaf. Iya. Gimana? Ya kita lihat aja. Kita niatkan itikaf di rumah karena memang kondisi kan. Ya. Tapi tadi poin pentingnya saya kira yang penting buat kita semua itu ternyata berusaha untuk punya punya kebiasaan baik itu sangat dianjurkan gitu ya. Artinya kita istiqomah pada sebuah amalan yang kemudian mungkin amalan itu bisa kita jadikan sebagai amalan andalan, kira-kira begitu ya. Misalnya kalau contoh sahabat Rasul itu kan Bilal bin Rabah itu selain yang lain-lain udah bagus begitu, beliau sangat dikenal sebagai sahabat yang menjaga wudu kan. Nggak pernah batal wudunya gitu. Begitu ada batal, sambung lagi wudu, sambung lagi dan seterusnya. Sehingga dalam sebuah hadisnya Rasulullah menggambarkan sendalnya Bilal itu udah terdengar suaranya di surga gitu ya. Kenapa? Salah satunya ternyata karena beliau menjaga wudu. Nah maka ini saya kira, ya, enggak. Ya, ini kita menjadi penting buat kita untuk cari amalan-amalan terbaik itu tadi gitu ya. Misalnya berusaha untuk menjaga sholat suruk ya, menjaga sholat duha, sholat lail. Kemudian ada juga misalnya hadis 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur itu akan menjaga kita untuk tidak masuk ke api neraka misalnya. Nah itu kita berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh untuk kita jalani seistiqomah mungkin ya dalam segala situasi begitu. Maka kemudian ketika kita sudah berusaha istiqomah, kok dilalah suatu saat kita nggak bisa melakukannya karena uzur tadi, maka insya Allah Allah tetap akan menilai pahala yang sama ketika dalam kondisi normal begitu. Nah, yang mungkin belum punya kebiasaan-kebiasaan yang rutin begitu, nah ini saatnya mungkin kita coba belajar tadi. Makanya tadi saya menyebutkan atau menyarankan untuk apalagi nih amalan-amalan andalan yang bisa, sebenarnya banyak kok ya yang sederhana-sederhana tapi benar-benar kita istiqomahi gitu ya. Karena Allah itu pada dasarnya menyukai amalan yang istiqomah terus-menerus walaupun sedikit gitu.
sholat malam, sholat tahajud itu bagus, 11 rakaat tiap malam gitu. Tapi kalau kita belum bisa, mungkin 1 rakaat witir saja, tapi terus begitu ya, itu udah luar biasa. 3 rakaat witir sebelum tidur misalnya udah luar biasa. Nanti pelan-pelan sambil menambah kuantitas dan kualitasnya. Saya kira-kira begitu, Jeung Tia. Sampun nggih. Ya, matur nuwun. Ada lagi teman-teman? Saya tanya lagi. Boleh, monggo. Ya, monggo. Enggak, kalau saya kan pengen cerita di wilayah saya ini setelah pandemi. Iya. Setelah pandemi ini kok masjid saya itu malah azannya itu seperti nggak boleh dikerasin. Terus azannya itu hanya untuk jadi di dalam ruangan gitu loh. Sehingga nggak begitu denger gitu loh. Lah, itu emang kayak gitu apa malah jadi gimana ya pandemi ini kok jadi kayak gitu loh, Ustadz. Padahal di Jerman malah boleh azan sekarang ya. Nah, malah di luar itu kan azan diheboh-hebohin, orang pada berhenti dengerin, duduk manis kayak ternganga-nganga gitu kan. Nah, kalau di tempat saya ini itu kok malah saya aja deket ya sama masjid saya, itu kadang sampai nggak denger gitu loh, Ustadz. Nah, itu gimana ininya barangkali ada masukan? Jawabannya tadi sama takmirnya. Kok nanya? Makanya gimana caranya ngomong sama takmirnya atau mungkin takmirnya dapat tekanan dari yang mana gitu loh. Nah, ini gimana cara? Hah? Di WA. Itu ya. Cek dulu, ketua takmirnya ada suami lu. Suamiku nggak takmir. Mungkin begini ya, monggo Mas Arief nanti bisa nambahin. Ini memang sebuah persoalan tersendiri ya, artinya tidak hanya persoalan azan kan, kalau dari kita lihat dari sisi realitas keberagamaan kita gitu kan, ada sebagian masjid, sebagian kawan-kawan itu yang masih kekeh gitu ya. Bahkan kan sempat viral juga, kita kok mau doa dilarang, mau sholat dilarang gitu ya. Kemudian masih maksa tetap sholat jamaah, tetap sholat Jumat begitu. Tapi giliran ada yang meninggal mendadak gitu di Bogor ya itu ya. Pada lari, pada kabur semua. Di Jawa Tengah. Ya, padahal sebelumnya bilang kita nggak boleh takut ya sama corona, kita hanya takut sama Allah. Ya benar juga itu. Cuman mungkin konteksnya yang berbeda ya. Jadi dalam Islam itu kan ada kaidah yang menyebutkan bahwa menghindari bahaya, menghindari keburukan itu lebih diutamakan dibanding mendapatkan kebaikan gitu ya. Jadi kalau ada dua pilihan, yang satu bahaya, yang satu baik, nah kita mendahulukan yang menghindari bahaya itu. Walaupun kebaikan itu kan ya harusnya kita lakukan kan gitu ya. Nah, dalam kondisi sekarang ini menghindari keburukan akibat corona ini jauh lebih ditekankan, diprioritaskan dibanding misalnya mengejar kebaikan ya. Kebaikan apa? Kebaikan sholat berjamaah di masjid itu semua orang tahu baik. Jumatan di masjid baik, tarawih di masjid baik begitu. Tapi dalam kondisi sekarang menghindari bahaya, kemudaratan itu lebih diutamakan gitu. Ya, nah kalau tadi kasus di daerahnya Mbak Tia itu mungkin lebih ke apa ya, persepsi saja tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini gitu. Yang mungkin perlu dialog saja atau mencari formula yang terbaik ya. Jadi mungkin takmir masjidnya nggak mau azan itu untuk menghindari nanti orang jadi berbondong-bondong ke masjid gitu ya. Oh iya. Ya itu bisa disiasati dan itu juga ada dalilnya. Jadi azan itu tetap dikumandangkan, tapi ada tambahannya kan? Ya. Tambahannya apa? Zaman dulu dosen guru fikih kita ngajarin kan ya. Jadi ada tambahan azan solu fi rihalakum ya. Solu fi rihalikum ya. Jadi setelah harusnya hayalah sholah gitu kan, itu diganti dengan solu fi buyutikum atau solu fi rihalikum gitu. Sholatlah kamu di rumahmu masing-masing.
Nah, sebenarnya azannya tetap, tetapi anjurannya sholat di rumah masing-masing. Jadi siarnya tetap, cuman ya memang perlu edukasi sih ya, karena walaupun kadang masjid sudah dikunci, masjid sudah digembok, tapi ya banyak juga yang hadir. Ya memang ini perlu kearifan lah ya. Mas Arif ini yang arif. Gimana Mas Arif? Iya, sudah komplit. Saya kira sangat betul sekali yang disampaikan Ustadz Subhan. Jadi memang azan itu tidak boleh istilahnya diberhentikan ya. Ketika masuk waktu sholat tetap ada azan. Hanya memang tadi itu kalau solu fi rihalikum atau solu fi buyutikum itu menjadi pengganti hayya 'alas sholah tadi. Jadi memang itu kasus-kasus di tempat-tempat kita juga memang masih beragam. Jadi ada yang masjid itu masih tetap eksis, tetap menyelenggarakan 5 waktu, sholat Jumat, tarawih dan seterusnya. Ada yang sudah membatasi tidak tarawih, tetapi sholat 5 rawatibnya masih berjalan, sholat Jumatnya berhenti dan seterusnya. Jadi memang kondisional terhadap kebijakan lokal ya di situ. Seharusnya memang sudah serentak, artinya memang kondisi saat ini tidak ada yang zona hijau kan, semua sudah kalau kita nilai semua sudah zona merah, sehingga memang seharusnya memang kita lebih menjaga atau menghindari lah supaya tidak ke masjid terlebih dahulu. Oke, ini ada pertanyaan dari chat, yaitu dari Vivit, cuman dia nggak bisa keluar suaranya. Jadi nanti kira-kira gimana ya prosesnya? Biasanya kan kita setor zakat fitrah di masjid, gitu loh, untuk zakat fitrah, dan kita setor ke masjid sebelum Idul Fitri. Nah, bagaimana ya nanti? Yeah. Sebetulnya fikih zakat fitrah ini pertama memang zakat fitrah itu diperuntukkan untuk fakir miskin ya. Jadi pembagiannya hanya untuk 2 asnaf. Fakir miskin berbeda dengan zakat mal yang diberikan kepada 8 asnaf. Nanti dibuka di surat Taubah ayat 63 Ustaz ya. Atau 60 sekitar 61 atau 63 begitu. Kalau zakat fitrah itu tidak harus dikelola oleh amil. Jadi intinya yang penting adalah bagaimana kita menunaikan zakat fitrah itu kemudian sampai kepada yang berhak menerima. Ya, jadi ketika kita mungkin tetangga ada yang orang fakir atau miskin dan kita langsung berikan juga sudah sah, sudah boleh dan sudah dihitung itu sebagai zakat fitrah kita. Tidak harus menunggu dikumpulkan di masjid, karena masjid mungkin saat ini tidak konsentrasi sebagai untuk pengumpulan massa, atau bahkan mungkin saat ini mungkin dengan sentralnya bukan di masjid, saat ini juga ada beberapa tempat, misalnya seperti di Muhammadiyah kan ada Lazismu, dan Lazismu sebagai sentral untuk pengumpulan zakat fitrah itu sudah bisa menerima zakat-zakat fitrah itu dan mereka yang akan membagikan. Hanya memang ini ada perbedaan mazhab ya antara Maliki dan Hanafi serta Syafi'i yang Bali itu. Jadi kalau tidak salah dengar, saya memang mendengar bahwa untuk zakat fitrah mazhab Hanafi itu boleh dibayarkan sejak awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi batasnya sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian kalau mazhab Hambali dan Maliki itu diserahkan atau diberikan kepada fakir miskin itu pada H-1 atau H-2 sebelum Ramadan itu berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa zakat fitrah itu adalah penyempurna ibadah puasa kita sebagai untuk mensucikan atau menyempurnakan nilai puasa kita, ditutup dengan zakat fitrah itu. Ya, jadi kalau kemarin memang sempat ada diskusi di tempat kami di Lazismu Muhammadiyah di tempat kami bahwa ya, itu buat apa, Vi? Buat mau ini? Mau nanya? Halo? Ya, silakan. Ya. Jadi kalau dalam masa seperti ini, tentu kan saat ini banyak sekali orang yang membutuhkan beras atau sembako semacam itu. Apakah
zakat fitrah itu harus habis ya pada saat menjelang Idul Fitri itu berakhir ya, atau sebelum atau malam Idul Fitri itu harus semua diserahkan. Ya, jadi kebiasaan kita memang zakat fitrah itu semuanya diserahkan ke dibagikan kepada fakir miskin itu pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi pas sholat Idul Fitri sudah tidak ada lagi beras yang ada di masjid. Nah, padahal saat ini tuh biasanya ya dalam saat ini kan orang tuh pasti kan membutuhkan beras dan tidak mungkin menunggu sampai Idul Fitri itu ya, karena mungkin bisa di hari ke-15, hari ke-16 sudah mereka banyak yang membutuhkan beras itu. Kemudian ternyata dalam fikihnya itu beras yang dikumpulkan itu tidak harus habis pada malam Idul Fitri. Bisa saja itu nanti ditampung, jadikan lumbung, nanti pada saat bulan apa ada yang membutuhkan kita berikan terus menerus sampai itu kemudian habis. Ya itu yang masih ada ada pendapat yang saya kira ini perlu disosialisasikan, karena kalau habis di pada malam itu nanti ya tentu tidak merata gitu. Ada orang yang kemudian di malam itu sudah dapat, kemudian saking berbondong-bondongnya dari masjid mana, kemudian masih mengirimkan, tentu akan cukup berlebihan. Saya kira itu Mbak Tia. Monggo Ustaz Sufan. Kalau ya mungkin sedikit, kalau untuk zakat fitrah itu kan sesuai namanya ya, Idul Fitri. Ya, ini mungkin agak meluruskan sedikit pemahaman ya. Yang kita tahu atau sering berkembang selama ini, Idul Fitri itu kan diartikan Idul Fitri ya, hari kemenangan, seringnya disebut begitu ya. Padahal yang disebut sebagai fitrah itu kalau dari segi bahasa maknanya di situ itu bukan suci atau fitrah seperti yang kita pahami, tetapi bermakna kembali makan gitu ya, kembali berbuka. Ya, karena futur itu atau fitrah itu artinya balik makan lagi. Tadinya puasa, kemudian karena udah nggak puasa, ya udah paginya sarapan, kira-kira begitu ya. Itu makna dasarnya, sehingga zakat fitrah itu sebenarnya diperuntukkan khusus untuk zakat fitrah itu memang untuk menyambut hari raya itu gitu ya. Jadi diperuntukkan untuk supaya orang-orang miskin, makanya kemudian tadi sudah disebutkan bahwa khusus untuk zakat fitrah itu memang prioritasnya untuk fakir dan miskin. Supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan kegembiraan hari raya gitu ya. Mereka nggak kekurangan makan, mereka segera bisa bergembira gitu. Maka ya walau alam ya, mungkin perlu dialog juga sih dari para ulama begitu. Yang saya pahami ya zakat fitrah itu ya ditunaikan pada waktu menjelang Idul Fitri itu, kemudian dibagi, ya sudah dihabiskan begitu ya. Nah, perkara kemudian kita menggalang lagi untuk mengatasi pandemi ini, ya saya kira sekarang kan banyak gerakan volunteerisme yang bisa dilakukan ya. Artinya ya mungkin bisa dilihat kasus per kasus, kemudian ditempatkan pada asal dari peruntukannya, kira-kira begitu ya. Kalau untuk zakat fitrah ya untuk itu. Nah, nanti jangan lupa juga bahwa yang namanya kewajiban itu bukan cuma zakat fitrah kan, ada zakat mal kan. Nah, zakat mal ini yang nilainya lebih besar, nilainya yang mungkin belum optimal diambil dari kaum muslimin ini begitu. Walaupun memang zakat mal itu juga ada syarat dan ketentuannya kan, memenuhi nisab, memenuhi ukurannya, sudah ada ukurannya masing-masing, berapa ada nisabnya itu, kemudian ada waktunya 1 tahun kan.
Jadi yang punya kewajiban zakat mal itu memang orang-orang yang benar-benar mampu lah kira-kira begitu. Nah itu kalau dilaksanakan, saya kira dampak ekonomi dari corona ini juga bisa diatasi oleh kaum muslimin ya, dan insya Allah lebih fleksibel untuk digunakan. Saya kira begitu. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang masih mau bertanya? Mau nanya nih, aku mau nanya, boleh? Ya, silakan. Ain. Terserah ya, mau Pak Subhan atau Pak Arif ya. Jadi kan kebetulan kan gini, di rumah aku tuh kan ada RTQ, Rumah Tahfiz Qur'ani. Memang awal berdirinya 3 tahun yang lalu itu kan cuman 2 ustadz. Sekarang tuh ada 9 ustadz, ratusan anak. Jadi banyak gitu ya. Nah, terus dengan pandemi kayak begini ini kan kayaknya sebulan yang lalu itu kan beberapa ustadz tuh kan memang ada ya beberapa yang dia mata pencahariannya memang benar-benar jadi ustadz di RTQ gitu. Terus saya tergerak untuk bikin kayak kotak semacam sodako. Alhamdulillah dapatnya banyak. Tapi kalau itu dibagi 9 itu kan dapatnya kecil-kecil ya jadinya. Saya mau nanya, apakah itu juga bisa dalam arti dikategorikan sodako atau gimana ya Pak Ustadz ya? Saya juga bingung sih. Soalnya kan beberapa ibu itu ternyata ada yang masih transfer ya istilahnya, itu kayak uang semacam, kan ini udah berhenti selama 2 bulan ini udah nggak ada ngaji, anak-anak nggak ada ngaji, jadi masih transfer untuk bayar ustadz-ustadznya, kayak bayar tiap bulan lah, ada yang 200, ada yang 100, tapi ada satu lagi sisi saya bikin kotak semacam sodakoh gitu loh. Nah itu terus gimana ya Pak Ustadz saya baginya setelah sekarang ini, jadi udah ditutup sodakoh itu rencana mau saya bagi 9, tapi juga ada yang di luar itu dia bayar masih walaupun nggak ada ngaji bayar. Itu gimana ya? Saya jadi udah 2 hari ini saya sempat mikir gitu loh, kepikiran gitu. Tuh. Udah. Monggo Mas Arif. Ya. Ya luar biasa yang Mbak Ain. Jadi saya kira itu bentuk kepercayaan ya dari masyarakat, dari rekan-rekan Mbak Ain bahwa perpedulian kepada para ustadz itu kan bentuk perhatian yang saya kira saat ini juga harus terus dikembangkan ya, karena ustadz itu kan ya secara materi tentu tidak bisa mencukupi lah kalau misalnya begitu, kalau dilihat, apalagi kalau di kampung-kampung misalnya tempat saya itu ya ustadz TPQ ya paling sebulan 200 sampai 300 sebulan semacam itu. Jadi saya kira solusinya kalau memang itu terus mengalir, yaitu dijadikan dana penampungan dan itu nanti bisa diberikan secara berkala. Atau ya artinya mungkin karena tadi insidentalnya saat ada COVID ya, karena masa-masa ini mesti membutuhkan suplai dari kita atau donasi dari kita. Tapi saya kira ini karena tujuannya adalah baik, saya kira untuk sedekah kepada ahli Al-Quran, ya, orang yang mengajarkan Al-Quran dan nanti akan bersama-sama dengan Allah SWT di akhirat. Sehingga itu mereka bisa disebut sodako ya Pak Arif ya? Iya itu sodako namanya. Dengan sodako gitu. Ya jadi kan di Islam itu ada infak, ada sedekah, ada zakat. Dan memang itu adalah mengeluarkan apa yang kita miliki diberikan kepada orang lain. Maksudnya seperti itu. Saya kira tujuannya diberikan kepada ustadz-ustadz TPQ itu sudah luar biasa. Tepat sasaran, artinya itu memang orang yang membutuhkan begitu. Bahkan kalau dikategorikan menerima zakat itu bisa, karena itu masuk fisabilillah, orang yang berjuang bisa ya? Allah. Bisa. Zakat itu bisa ya? Zakat itu bisa sebagai orang yang asnafkan sebagai fisabilillah, orang yang menerima zakat.
Kecuali ustadz-ustadz yang populer ya, yang ustadz-ustadz TV lah, yang ustadz sudah kondang ya nggak usah diberi zakat. Kalau yang ustadz-ustadz TPQ yang harus sebenarnya diperhatikan oleh kita. Jadi aku bisa gini ya, bisa ke masjid di dekat rumah. Saya minta salah satu alokasi zakatnya ke Ustadz RTQ gitu, bisa ya Pak Ustadz ya? Bisa. Ya, tapi bagusnya zakat itu memang dititipkan di lembaga. Ya, di lembaga karena sudah ada Iya, di lembaga di masjid gitu ya, di masjid. Tapi saya terus ke masjid bilang, mungkin kalau masjidnya masih bingung mau cari mau ditaruh kemana zakatnya, saya juga bisa mengusulkan gitu, bisa ya? Bisa. Monggo Ustaz Tuban ditambahi. Sebenarnya pertanyaannya Mbak Ain itu lebih ke apa? Maksudnya jenis pemberian itu disebut sebagai infak, sedekah atau zakat gitu ya? Iya. Kayaknya itu ya. Saya mintanya kategorinya sedekah, gitu bener nggak? Oh, sekarang ini, saat ini ya, bukan menjelang apa? Bukan sebagai zakat fitrah itu ya? Bukan zakat fitrah kan? Bukan. Sedekah aja kan? Iya. Ya saya kira pemberian itu kan pada dasarnya sebenarnya gini, pengertian apa namanya infak, sedekah itu kan pemberian kita untuk apa namanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada semua jalur-jalur kebaikan begitu ya. Itu semua ya infak, ya sedekah kita gitu ya. Sebenarnya lebih kepada istilah saja. Tapi nanti ada bedanya dengan hadiah ya. Karena hadiah itu kan kita dianjurkan untuk saling memberi hadiah nih. Misalnya saya dapat hadiah dari siapa ya? Rupiah misalnya, kasih hadiah, kemudian saya nanti ngasih hadiah balik. Itu dianjurkan ya, kita bersahabat, bersaudara itu ternyata dalam hadis dianjurkan untuk saling memberi hadiah gitu. Karena hadiah itu akan menambah apa namanya? Persaudaraan, menumbuhkan rasa sayang dan seterusnya. Nah, Rasul itu mau menerima hadiah, tapi nggak mau menerima sedekah gitu ya. Itu kalau Rasul. Jadi kalau dari situ pelajarannya ya sebenarnya pemberian kita kepada siapapun ya nanti tinggal kita meniatkannya sebagai apa gitu ya. Kalau pada teman yang artinya apa? Kalau kita mau ngasih orang itu juga nggak harus juga melihat bahwa orang ini butuh banget atau enggak begitu. Kalau kita mau ngasih ya ngasih aja kira-kira begitu kan. Bisa saja itu kemudian berkategori sebagai hadiah ya. Artinya kita menghadiahi seorang kawan itu ya baik-baik saja, bahkan kalau kita ikhlas karena Allah ya pahalanya juga sangat besar begitu. Nah, kemudian kita memberikan hadiah kepada guru anak kita misalnya sebagai hadiah ya berarti sebagai hadiah gitu. Tapi kemudian kalau kita niatkan itu sebagai sedekah tadi karena mungkin beliau lebih butuh dan seterusnya ya itu kan masalah niat kita ya, artinya transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu juga kita bilang, Ustadz ini sedekah ya Ustadz, gitu kan nggak perlu juga ya. Nggak perlu disampaikan begitu, nanti ustadznya yang merasa dia, karena para ustadz itu kadang begini juga ya, mereka sebenarnya butuh, mereka berada dalam posisi yang membutuhkan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, tapi mereka sangat tahu bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Mereka nggak akan mudah untuk minta-minta, mereka nggak akan mudah untuk memelas-melaskan diri begitu ya. Sehingga ketika ini juga psikologis seorang pemberi ya, atau yang memberi sedekah itu kan di Al-Quran juga disebutkan ya, jangan kita ikuti pemberian kita itu dengan kata-kata yang buruk atau sebutan-sebutan yang nggak mengenakan begitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau kasih ya udah kasih aja gitu. Insya Allah itu sudah terhitung sebagai amal soleh kita. Begitu. Kecuali tadi zakat gitu ya. Zakat fitrah itu
utamanya tadi sudah disebutkan fakir, miskin. Ustadz itu tergolong fakir atau miskin atau enggak gitu. Ukurannya fakir dan miskin itu ya kita punya atau sudah memahami sendiri ya, bahwa orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari misalnya udah termasuk itu, atau nggak punya pekerjaan dan nggak bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya, masuk fakir dan miskin itu. Nah itu ya sudah berarti masuk di apa namanya kategori fakir dan miskin yang berhak menerima zakat fitrah itu. Kalau selebihnya untuk infak sodako ya insya Allah diberikan baik-baik saja ya. Malah mereka yang menurut saya harus dipikirkan ya sekarang ini, para ustadz itu. Karena banyak juga loh ustadz yang tadi disebutkan kerjaannya ya benar-benar mengabdi, benar-benar ngajar ngaji begitu, dan nggak ada yang mikirin gitu. Saya kira Mbak Ain udah sangat luar biasa itu mau memikirkan para guru tahfidz. Enggak sih, sebenarnya cuma agak terganggu dengan istilah sedekah. Udah itu aja, aku makasih banget ya. Hanya istilahnya aja gitu loh, sedekah. Saya sempat mikirnya gitu, kalau hadiah kok ya hadiah gitu loh. Kalau infak ya infak, gimana ya kalimatnya gimana gitu loh. Terus aku sempat mikir sedekah apa nyinggung perasaan atau enggak, terus kategorinya gimana, itu aja sih sebenarnya yang ganjil di hati gitu. Makanya itu tidak usah dilafazkan atau sudah tidak usah diberikan label begitu ya. Ya pemberian begitu. Karena dalam hadis lain juga disebutkan orang yang memberikan solusi bagi, maknanya begitu ya, maknanya orang yang memberikan solusi bagi kesulitan seorang mukmin itu pahalanya luar biasa besar, lebih disukai daripada apa namanya beriktikaf di Masjid Nabawi begitu selama berapa lama itu. Jadi sebenarnya kita menjadi solusi bagi orang lain itu adalah infak sedekah kita ya sebenarnya. Tidak harus dinyatakan. Makasih Pak Ustadz, makasih. Nggak terganggu yang menerima juga. Makasih, Ya. Vi. Udah, Vi. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Sudah tinggal 2 menit lagi menuju jam 10. Ada lagi? Ya, berarti tadi afdolnya zakat fitrah itu sebelum ini ya, sholat Idul Fitri gitu ya. Setelah maghrib. Jadi kalau seandainya sebelum itu nggak begitu afdol gitu ya, Ustadz? Ya, seperti itu. Ya. Ba'da maghrib kan? Jadi masuk 1 Syawal ya? Nggak, sebelum itu seminggu atau 5 hari sebelum itu nggak begitu afdol berarti ya, jangan ya. Tapi ada mazhab yang memperbolehkan. Hanafi dan Syafi'i. Oh, nah iya itu maksud saya gitu loh. Saya masih rancu banget kadang tentang itu, Ustadz. Saya itu. Yang namanya afdoliyah, keutamaan itu kan memang keutamaan ya, lebih baik. Tapi beda dengan masalah sah atau enggak gitu kan, perbincangannya kan itu nanti. Sahnya sah gitu, tapi enggak afdol gitu kan. Nah, sekarang mau milih yang mana? Mau milih yang sah dan afdol banget, atau sekedar sah saja, tapi enggak begitu afdol. Jadi ya dibikin ya gimana baiknya lah kira-kira begitu. Oke, sih. Jangan terlalu apa namanya dipikirin banget, nanti malah nggak mengejar. Nah, ya. Nanti malah kurus. Iya ya Ustadz, oke. Sekarang nambah Pak Ustadz ini Mbak Tia. Pak Ustadz mau nanya lah nih, kan ini bener-bener 24 jam di rumah nih, buat ibu-ibu rumah tangga kayak aku ini kan kegiatannya sholat udah, sholat sunnah udah, ngaji udah, didik anak udah. Nah, terus kalau nonton yang ganteng-ganteng drakor. Enggak, nonton drakor gitu nggak apa-apa kan ya Pak Ustadz ya, seimbang kan ya. Iya, sambil nyetrika. Ya itu yang namanya dunia akhirat anak-anak. Iya betul ya, betul. Imbang kan. Jadi ngaji udah. Nah, terus mau apa lagi gitu loh. Nonton. Jadi kata Ustadznya nanti bahas drakor di meeting yang lain aja katanya.
Jadi kalau menurut saya ini menurut Ustazah Tia, ini kita di pandemi ini. Ustazah Tia, mazhab apa? Mazhab. Jadi kalau menurut saya ini kita itu punya waktu yang sama. Ada yang menyelesaikan game, ada yang menyelesaikan drakor, ada yang menyelesaikan ngajinya, ngatamin, terus juga ngapalin bareng-bareng anak-anak. Ngapalin bareng-bareng. Nah, akhirnya apa? Ya itu tadi, kita sama-sama punya waktu yang sama dengan start yang sama dan finish yang sama, tapi hasil yang berbeda-beda gitu. Menurutku loh ya. Jadi kita pilihannya apa? Nah, aku kadang ya pilih drakor, aku pilih ngaji, terus aku pilih masak, tapi kadang aku pilih tidur terus, anak-anakku tak ajak tidur, manusiawi banget. Nggak apa-apa ya, Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya, dunia jadi begini, seimbang gitu nggak apa-apa ya. Sebenarnya bukan masalah seimbang atau enggak ya. Jadi begini, prinsip dalam Islam itu kan untuk ketaatan, kebaikan ya. Berislam itu prinsipnya sederhana kok, mas tatoktum gitu ya. Semampunya, sebisanya buat ketaatan ya, untuk sesuatu yang baik, taat. Misalnya sholat. Sholat maksudnya sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib kan ya udah jelas tuh. Sholat sunnah banyak macam sholat sunnah ya. Tapi kita mampunya baru 2 rakaat aja, yaudah semampunya. Infak tadi, sedekah, mampunya segini ya, yaudah segini. Tapi itu terus kita latihkan begitu. Tapi kalau untuk keburukan, untuk maksiat itu nggak ada istilah diicip-icip sedikit dulu nggak apa-apa. Kemudian drakor maksiat nggak, Ustaz? Drakor enggak. Ini bukan masalah drakornya, ini prinsip umumnya ya, nanti disimpulin sendiri. Nah, kalau maksiat bener-bener nggak boleh gitu loh, itu maksiat ya. Ampun. Saya nggak bilang drakor itu maksiat atau gimana, enggak. Cuma prinsip umum. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu semampunya, tapi kalau menghindari keburukan, kejelekan, itu memang harus totalitas begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada prinsip yang disebut sebagai kebarokahan ya. Kebarokahan dari sebuah amalan baik. Tanda amalan diterima itu amalan yang menghadirkan kebaikan-kebaikan berikutnya begitu. Tadi menarik itu yang dibilang Ain ya. Saya baca Quran udah, sholat udah, apalagi udah, terus ngapain lagi kira-kira gitu ya. Nah ini ini menarik. Kenapa? Karena kalau pakai prinsip salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita itu ternyata adalah adanya barokah ya, menghasilkan kebaikan berikutnya. Jadi baca Quran kita itu kalau barokah, kalau diterima, itu ternyata akan memunculkan rasa untuk ingin baca lagi gitu ya. Ingin baca lagi. Salat kita yang baik, yang diterima, itu akan menghadirkan semangat untuk ingin sholat lagi. Gitu. Jadi ya never ending, apa ya, kayak begitu ya. Kemudian ada rasa yang disebut sebagai manisnya iman itu ketika kita merasa, aduh enak banget begitu. Nah, namanya berislam itu nanti saya kira akan berproses ya. Kita nggak bisa kemudian harus saklek begini begitu enggak. Dia akan berproses. Ketika seseorang itu akan merasa ya bukan masalah level bawah, level atas begitu, enggak juga mungkin ya. Tetapi yang namanya orang berislam itu juga nanti berproses ketika dia sudah semakin merasakan enaknya sholat sunnah, dia akan menambah sholat sunnah yang lain. Enaknya baca Quran, dia akan menambah terus begitu sehingga ya nggak akan ada selesainya gitu sampai kita husnul khotimah insya Allah ya. Kita memperjuangkan. Amin. Saya kira begitu. Itu Mbak Ain. Selamat. Jadi masih bisa nonton kan ya? Saya nggak jawab itu ya. Saya ngasih panduan umumnya aja. Yang masih mau bertanya teman-teman, sebenarnya sudah jam 22.06, terserah teman-teman masih mau lanjut.
sampai jam 12. Masih kangen, Wi. Dokter Vivi ini katanya tadi mau ngomong nggak bisa. Ini ada. Ini Indra mau nanya, silahkan Indra. Iya Indra, apa kabar Indra? Alhamdulillah, Dian. Ustaz Subhan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Waalaikumsalam. Sehat. Nah, putus. Berapa sih? 40 tahun ya kita ini. Berapa sih? Putus-putus, Indra, suaranya. Buffering. Sekarang Ya, ini oke. putus nggak? Ya. Jadi akhir-akhir ini tuh aku sering banget kayak keingetan yang ini kayak kok wis tuwa jebule. Keingetan yang enggak kamu ya? Nah. Iya. Terus apa yang kamu ingat? Pertanyaannya, apa Indra? Suka kebayang aja nanti malaikat siapa yang mana tuh yang Indra? Indra itu yang Zidan Nabil itu loh. Yang dia lagi ngebayang siapa itu loh. Anaknya muncul langsung ketok Ain. Dokter Vivi lengkap sama APD. Putus-putus Indra suaranya. Ya, tadi kajiannya bagus tentang zakat fitrah ya, tentang memberi, tentang ikhlas. Putus. Sinyal. Ora entuk takon Indra ti. Sopo ya dia? Aku nggak Banget lu, Indra. Ngono, Indra iki nek WA-an niku lancar tapi nek ngene iki ra lancar, nek kon ngomong dhewe iki ra lancar. Kita Indra fakir kuota iki. Tak ganti laptop saya ya, ganti laptop. Ya, ini masih sampai jam 1 kok. Pakai yang itu loh, di kamarnya Dinda yang penuh lampu-lampu itu loh. Aduh. Ayo, ada lagi? Silakan lanjut dulu. Ya, silakan. Ada yang mau nanya? Agus Tantan mau nanya? Silakan. Gus. Agus Menko. Siap pertanyaan karena Udah selesai ya? Belum, silakan. Nita. benar dan zaman udah cukup. Ini siapa yang nanya? Your voice, all of you guys. Semua kau nungguin Agus takon. Udah Agus. Pulsanya. Ayo sampai deg-degan aku. Agus udah takon. Agus Tantang. Apa pertanyaannya? Apalagi, ada lagi nggak teman-teman? Yang mau bertanya? Besok topiknya apa, Vi? Nah, sekarang mungkin sambil ini saya masuk dapur masak-masak. Melakukannya Senin sama Kamis, tapi mungkin kita selang-seling. Kalau sekarang nih pengajian, besok tuh sebenarnya idenya adalah tips mengatasi masalah psikologis saat pandemi. Jadi nanti akan ada teman psikolog kita Dewi DJ yang akan guide gitu. Jadi mungkin lebih sama Ruhyani, Vi. Sama Ruhyani, Vi. Kenapa? Ruhyani psikolog juga. Oh ya, boleh. Nanti duo gitu. Ruhyani dan Ruhyani gitu. Titip ya buat siapa? Buat psikolog siapa tadi? Dewi. Dewi nggak ada di sini ya? Wi, itu loh, Wi, psikolog istri yang lihat 24 jam suami di rumah tuh, Wi, harus dibahas tuh, Wi. Ngedep suami curhat 24 jam. Ada suami 24 jam.
Itulah jarak kan? Malah enak toh, 24 jam punya Jaga suami. jarak kan, Sen? Lah ya dilus terus no tambahan. Itu pengaruh di mental pengaruh di mental para berarti 24 jam. Pengaruh di mata anak-anak. Ya, oke. Mantap, Ya, Mas. jadi bisa nanya kalau emang teman-teman oke, nanti hari Kamis mungkin kita bikin lagi. Tapi yang ini, jadi nanti kalau kajian mungkin setiap hari Senin, tapi kalau yang hari Kamis mungkin kita lebih santai, mungkin nanti bisa kita isi games bareng atau apa lucu-lucuan lah ya, pokoknya biar fun-fun aja untuk ini. Atau memang ini, Vi, atau memang untuk kumpul-kumpul aja kan, apa ngobrol-ngobrol gitu aja, ngalur ngidul nggak jelas gitu. Ya, gitu. Kayaknya kalau temanya ngalur ngidul nggak jelas, semuanya ngomong, Vi. Ya, kalau harus pakai tema ya, Mit ya. Nggak ono sing nyimak, kabeh ngomong. Oke, gitu sih mungkin. Salah ono sing 24 jam ketemu suami kuwi lho, Mit. Setuju. Tema itu diangkat harus. Ya, boleh. Nanti kita minta ini ya. Sebenarnya tadi Tia, sempat 24 jam kali 2 bulan, Tia. 24 jam kali 2 bulan. ngobrol sama Anta mungkin bisa sharing tentang bagaimana tips menghadapi bisnis saat pandemi misalnya. Jadi bagaimana dia Ya. Itu penting itu. Betul. gitu-gitulah. Nanti coba ya seingatnya gue ada ide aja lah. Nanti pokoknya itu tinggal gue bikin ininya aja. Ain itu tadi dijadwalkan khusus tuh, Ain. Itu kayaknya butuh banget, Ain kayaknya butuh banget. Ya, menghadapi suami 24 jam tadi loh. Soalnya dia pas lagi nonton drakor, sama di sebelah ada suami, kok asikannya drakornya daripada ngeliat sini gitu loh. Ya. Habis ngeliat six pack, ngeliat one pack gitu loh. Pengaruh psikologi. Silahkan Indra tuh udah muncul, silahkan Indra. Monggo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ustadz Indra. Jadi gini, aku tuh akhir-akhir ini tuh banyak berpikir ya teman-teman. Ini deloknya siapa ya? Ini rame-rame. Aku. Gitu. Oh iya. Yang Halo lain Dian. mungkin. Agus Tanto pamer pesawat. Di usia sekarang ini kita nggak sudah hampir 50 tahun insya Allah nih ya. Amin. Sebetulnya kan sudah banyak yang kita sekolah udah, berumah tangga udah. Pencapaian sudah banyak juga. Terus mau cari apa lagi kita ini di dunia? Curcol. Wis Indra muni ngono iku aku deg-degan pisan. Beberapa tahun yang lalu tuh suka masih ngiri kalau ngeliat ada temen jalan keluar terus. Sekarang nggak lagi sudah nggak lagi. Ngeliat teman punya apa tuh masih ngiri. Sekarang insya Allah udah enggak. Nganan tapi nggak ngiri tapi nganan. Nggak ngiri tapi nganan. Enggak. Ini kayaknya bukan masalah karena tua. Ini karena ada kekecewaan yang lain. Sing cetha nek ngomong sing cetha ben muter. Keceron. Atau ya tak Yud, bener nggak Yud? Ini jadi kayaknya bukan masalah kita udah bertambah usia. Kalau tentang Indra ini kayaknya kekecewaan yang lain yang timbul tenggelam. Indra. Ayo Indra, dengerin curcolmu cepat undangan. Ya, ini sama Ain. Halo Ain. Dari sekian ya. Kotane surat meneh. Ya.
Halo? Sebetulnya halo, dengar nggak? Putus-putus nggak? Putus-putus. Masa? Kayak Masalah kuota meneh kuwi. Pakai Masalah wifi kuota. padahal. Pakai wifi. Wifi tonggo. Lanjut. Wifi tonggo. Bahwa kayaknya sudah saatnya kita itu mendekatkan diri lagi. Sama siapa, Ndrat? Mau deket sama aku? Lah kamu katanya mau mendekatkan diri sama siapa? Sama aku. Sama Tuhan, sama Allah. Sama Allah. Marai tambah buffering toh, In. Hah? In marai tambah buffering iku lho. Lah, Indra nek ngomong putus-putus, kan konotasinya kemana-mana. Terus gimana, Indra? Di untuk takon nih. paling saya bisa dicek nanti. Jadi keinginan untuk mendekatkan diri itu insya Allah sudah mulai ada pada diri saya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut bahagia, Ndrat. Kalau saya ikut ngiri, saya ngiri. Bagaimana pendapat Pak Arif dan Pak Subhan? Nah, dengan statement Pak Indra gitu aja mungkin to the point. Ya, silakan. Gimana Pak? Ada. Silakan Mas Arif. Lempar Pak Arif. Ya. Mas Arif jangan ngelempar ke saya nggak paham tentang ini. Ya, ini mungkin dipicu dari situasi apa gimana? Ustaz Indrat ini. Lagi remuk toan nih. Remuk toan. Ya saya kira ini proses perjalanan hidup manusia ya. Nah, ya itu kan ada ini di pada akhirnya kita mendekat bukan semakin menjauh dari Allah. Karena hidup ini kan seperti perjalanan yang sangat singkat dan kita nantinya akan menghadapi sebuah episode kehidupan setelah di dunia ini adalah yang abadi. Pakai apa? Memang kalau Ustadz Indrat sudah berpikir seperti itu, udah tingkatannya sufi. Sufi itu suka film atau suka TV. Keren, sufi. Mantap, Ya, ada memang tahapan-tahapan manusia yang sudah mengarah ke sana. Tapi saya kira dalam pandangan Islam bahwa tujuan hidup kita adalah mengorientasikan kepada akhirat. Namun jangan lupakanlah kehidupan kamu di dunia. Di surat Al-Qasas 77 itu ada. Ustaz Subhan mungkin bisa menyampaikan nanti lafadznya. Lupa saya. Di antaranya begitulah. Jadi jadikanlah akhirat sebagai tujuan kamu, tetapi jangan kamu lupakan kehidupan kamu di dunia. Nah, sehingga dunia ini adalah tempat untuk kita menanam, tempat kita untuk berkarya, menuaikan tugas-tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah kita. Nah, nanti apapun wujudnya, persembahan kita kepada Allah itu nanti akan diperlihatkan di akhirat kelak. Saya kira seperti itu ya Ustadz Indra. Terima kasih Pak Arif. Ada yang mau nambahin? Ya, tadi Mas Arif Al-Qasas 77 itu ya Mas ya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dan kenikmatan dunia ya. Sebenarnya Islam itu indah banget kok ya. Artinya imbang tadi, tapi bukan imbang ngaji terus habis itu drakor. Bukan begitu ya Mbak Ain maksudnya. Imbang dalam
arti ibadah, ketika kita beribadah ya kita ibadah khusus maksudnya, tapi ketika kita menjalankan peran-peran keduniaan kita ya kita jalani juga dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, inilah yang saya tadi sebutkan dengan kita itu berproses, tadi kata Mas Arief benar gitu ya. Jadi perjalanan spiritual kita ini juga berproses kok gitu ya. Yang kita ingin perjuangkan itu sebenarnya bukan apa-apa kok, tapi sebuah akhir yang baik begitu. Orang mau jalannya muter, jalannya mau kemana-mana dulu begitu, tapi kan ujungnya sebenarnya adalah pertemuan kita kepada Allah gitu kan, dalam apa itu yang suka dibaca di surat Al-Kahfi itu ya Mas ya, di akhir surat Al-Kahfi itu kan siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah maka dia akan beriman, beramal soleh begitu ya. Karena tujuan akhir kita memang perjumpaan kita kepada Allah gitu, negeri akhirat ini gitu. Nah, kalau tadi Mas Indra sudah istilahnya udah mulai menep begitu ya, kehidupan ini kok semakin apa namanya, ya bukan meremehkan dunia begitu, tapi kok rasa-rasanya pandangan tentang dunia itu sudah berbeda. Nah, itu memang sebuah keniscayaan sih, kesejatiannya memang begitu gitu, karena itu kan dibentuk dari pengalaman spiritual, dibentuk dari mungkin interaksi kita dengan kehidupan ini dan seterusnya. Tapi sejatinya memang kehidupan kita ya akan menuju pada pertemuan dengan Allah tadi. Jadi kalau semakin dekat sama Allah malah luar biasa, itu harus disyukuri banget begitu ya. Ada orang yang semakin tua malah semakin menjauh, ada juga begitu kan. Atau ada yang dulunya dekat, dulunya baik begitu, tiba-tiba di akhir kehidupannya, nauzubillah min zalik, itu malah kehidupan yang menjauh sama sekali. Nah, inilah yang kita minta, yang benar-benar kita minta itu adalah hidayah itu ya. Doanya yang diajarkan Rasul kan begitu ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tadi diulang-ulang, bahkan di tahiyat akhir itu dalam sebuah hadis juga dijelaskan itu sebaiknya kita minta doa, karena pada dasarnya kita ini nggak mampu kok. Kalau kita baik, kita soleh, kita soleha, itu bukan karena kitanya yang hebat gitu, tapi karena pertolongan Allah, karena hidayah dari Allah gitu. Maka ya kita minta sama Allah. Mungkin apa yang dialami Mas Indra itu doa dari orang-orang tua kita dulu atau orang tua kita sekarang ya, yang nggak lelah berdoa, ya Allah jadikanlah Indra anak yang soleh ya Allah gitu. Walaupun dulu mungkin agak belok-belok, sekarang udah. Itu bisa jadi permintaan orang tua kita yang kita nggak sadari gitu. Atau mungkin doa anak-anak kita gitu ya. Kita nggak tahu kan anak-anak kita doain apa buat bapak ibunya. Jangan-jangan dia saking sebel sama bapak ibunya gitu, diam-diam mendoakan kan, ya Allah ini tolong bapak saya kok gini banget, ini udah semakin tua kok nggak beres-beres misalnya begitu. Nah, bisa saja atau orang-orang yang pernah kita tolong ya, tadi mungkin menolong guru TPA, guru tahfidz, kemudian dengan ikhlas mendoakan. Nah, sebenarnya doa yang kita inginkan, kita harapkan itu doa hidayah itu tadi gitu. Tidak ada yang lebih bernilai selain hidayah gitu. Kalau yang lain insya Allah bisa kita dapat, bisa kita cari, duit, dunia dan seterusnya gitu ya. Tetapi hidayah itu nggak terbeli. Hidayah untuk semakin dekat dengan Allah, semakin bersyukur, semakin banyak berzikir, semakin beribadah dengan baik. Kira-kira begitu Mas Indra. Selamat ya, nanti saya diajarin gimana caranya semakin Masya dekat Allah, Ustaz. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga ya Mas Indra, diajari. Nah, ini ngece nih. Bikin tutorial dong kalau gitu, Indra. Jadi gini, 5 tahun yang lalu tuh aku pernah ngalamin stroke gitu, Ustaz. Jadi, Masya Allah. 5 tahun yang lalu, pas 3 hari setelah ulang tahun itu, tiba-tiba jam-jam segini nih, jam 10-an kayak gini, aku merasakan, ini jangan-jangan yang dinamakan sakaratul maut. Aku merasakan tubuhku itu seperti nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Terus aku ke kamar, aku minta sama istri, maaf, tuntun aku baca Fatihah. Kayaknya ini aku sudah sampai di ujungmu.
usiaku. Terus aku sedekap, aku baca Al-Fatihah, bilang Allah, la ilaha illallah begitu. Aku masih ingat tuh tanggalnya, tanggal 15 Juni 2015. Terus semenjak itu, aku sadar betapa nyawa yang sekarang ada di tubuh ini, aku tidak bisa Iya. Itu untuk jangan atau ditahan itu betul-betul tidak bisa. Itu sudah sampai sebuah kepasrahan itu tahun 2015 itu. Perasaan antara takut, khawatir, masih banyak yang belum dilakukan, anak-anak masih kecil, bojo lagi siji, ya yut. Itu bercampur itu. Jaluk piro? Siji wae. Cukup. Oh iya. Jadi ngeri juga itu, ngeri. Itu mungkin awal dari sebuah pengalaman yang tak terlupakan tuh teman-teman. Terus aku banyak membaca, banyak mendengarkan tausiah, banyak belajar lah, mengejar ketertinggalan. Selama ini apa yang dicari sih? Duit, yos ngono kae. Maksudnya rantau untuk dulu. Anak-anak mereka itu jiwa yang itu titipan itu, nggak bisa kamu coba dikaruniai 3 anak. Mereka itu betul-betul jiwa yang mandiri, tidak ada hubungannya dengan aku. Mereka tak perhatikan juga betul-betul sebuah pribadi yang independen, yang mereka punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita sendiri. Aku hanya bisa coro bebek itu angon itu, ngetut kes komburi. Itu pengalaman saya. Aku mau nanya nih. Masya Allah, barakallahu fikum. Amin Ustadz. Silakan. Amin. Iya, Indra, kan ini alhamdulillah banget ya kamu udah sampai yang seperti ini, udah merasakan yang seperti ini gitu kan. Dan kembali tadi waktu kamu ngomong tentang anak-anak, kamu kan udah nggak kepengin delok iki aku isra iri, delok iki aku isra mencemburuin, delok iki aku isra ini kan gitu. Sedangkan anak-anak tuh yang masih punya jiwa yang aku masih kepengin kesini situ sama bapakku, aku masih kepengin main kesini, aku masih kepengin ini itu. Nah itu kamu gimana untuk meanukan? Kamu juga nggak bisa egois untuk wes rasa kita pokoknya ngaji tok, wes rasa ini sumama gitu. Aku nggak pernah nyuruh mereka ngaji, nggak pernah. Apa yang mencontohkan? Gitu ya? Aku ngaji, mereka nggak tak wajibkan ngaji. Ini Ramadan. Banyak cerita sama anak-anak itu tentang betapa aku punya banyak penyesalan dulu ngabisin waktu untuk hal-hal yang racetol gitu. Sambil berdoa sama Allah, semoga mereka tidak mengambil kesalahan yang sama. Nggak perlu mengulang kesalahan Bapak. Sekalian salah. Mereka cerdas, dapat dari mamahnya mungkin ya, tiga-tiganya cerdas. Ya enggak tahu papai juga. Iya sih. Anak-anak baik semua. Aku nggak pernah nggak pernah memaksakan sesuatu sama mereka. Hanya sholat. Aku contohkan untuk berjamaah aja. Yang lainnya enggak. Betul-betul. Kalau mereka bertanya aku jawab, tapi aku nggak pernah mendoktrin.
Ada lagi? Semoga menjawab pertanyaanmu ya. Nek masalah duit ki ya wis ngono kae ya. Kadang wong kerja, kadang entuk, kadang luput, kadang kapusan, kadang Oke, sekarang sudah jam 10:30 malam, masih mau dilanjut atau mau ini sudah pada ngantuk mungkin? Luar biasa, ini pengajian terlama ini sepanjang sejarah. Hai Seno, apa kabar? Boleh kalau Coir. hai, saling say hi juga boleh mungkin sebelum kita tutup. Bang Coir nih mau ngasih Aku kangen suaranya Coir kayak apa ya sekarang? Khairuddin ya? Iya, Khairuddin. Ketua pasti, Panglima pasti. Iya. Garis aja udah cakep, Pak. Dan pasti. Ini ada Mas Alim loh di sini, Mas Alim. Ya, ada Alim, ada Dokter Imam. Mana nih? Imam. Alim. Dokter Imam apa Imam siapa? Imam Triharyo. Imam Triharyo, iya Dokter Imam. Oh, Dele. Nah. Halo. Halo, assalamualaikum semuanya. Salam dong. Sehat semuanya ya. Semoga Allah Amin, alhamdulillah. di era pandemik ini. Senang lihat semuanya sehat ini. Kalau Rasulullah bilang ini absen ya. Rasulullah tuh sering ngabsen seperti ini setelah sholat biasanya. Iya. Gitu ya? Iya, iya. Oke. Ya, ya. Absen gimana, Dokter Imam? Jadi Rasulullah tuh setiap habis sholat jamaah, biasanya beliau menanyakan, beliau tahu banget siapa yang sering ikut sholat, siapa yang nggak sering berjamaah, beliau tuh paham banget sahabat-sahabatnya. Ada satu aja yang biasa sholat, terus nggak kelihatan, Rasulullah langsung tanya, ini kemana? Ada yang tahu nggak? Gitu. Seperti itu ya. Sahabat seperti itu ya, Ustaz. Imam. Ya, Ustaz, kayak gitu. Yang saya tahu, Ustaz. Iya, benar-benar. Dokter apa? Ustaz Arif sama Ustaz ya. Saya mah cuma mau dengar-dengar itu. Alhamdulillah, Ustadz Imam, pas Ustadz Imam ngabsen, saya pas hadir. Absen. Saya absen ya. Ustadz Imam minta tolong besok teman-temannya Ustadz Imam diajak seperti kayak dase itu, diajak ya, biar bisa ketemu. Ada yang langsung tutup wajahnya. Ini ada Tony nggak pernah nongol mukanya. Tony siapa? Tony Blair. Halo, Elvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jakarta toh? Ini lagi ngomong. Iya, nggak kelihatan mukanya. Videonya dibuka. Videonya lagi Link itu juga. Itu Indra kenapa di belakangnya ada Fatul Wahid? Idola. Oke, kalau Tony. Ya mungkin sudah cukup diakhiri Bu Elvi. Iya kayaknya udah malam. Ayo sudah malam saatnya ini kita harus ini Foto saya. dulu, foto. Oh iya foto. Oh, doa. Foto sama doa. Penutup majelis silakan Pak Subhan dan Pak Arif. Monggo Mas Arif. Tidak ya. Indra kok ganti. Ya simpel ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa penutup majelis ketika pertemuan atau pengajian. Jadi saya kira kita hanya memohon kepada Allah mudah-mudahan selalu diampuni dosa-dosa kita, diberikan hidayah, diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kemudian juga diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal soleh, menjaga keluarga, menjaga diri,
dan kita Amin. bisa menjadi barisan orang-orang yang husnul khotimah insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sukses puasanya sampai akhir dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, syukur, dan bisa mencintai kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto, masih ada foto. Tunjukkan muka kalian masing-masing. Ayo, Kobes. Mesti ditunggu ya tema-temanya menarik. Kobes, Tommy, Alim. Thank you everyone. Thank you. Love you all. Love you all. I love you all. Terima kasih. Dah. Thank you. Waalaikumsalam. Ya, nanti ya info berikutnya tunggu di WhatsApp group ya. Wah, Endrat, backgroundnya apa, Endrat? Ini kalau aku live bubar kabeh, jadi aku harus nungguin kalian. Nah, kita orang-orang dong gelem bubar. Kalau nggak bubar-bubar sih. Assalamualaikum. Untuk gue sing bubarke. Bubar-bubar. Aku live bubar kabeh. Terima kasih ya semua. Ya, makasih semua.